In the stillness of Jordan River, Joshua was called to an act of remembrance, to lay down stones as a foundation for future generations. Let this act inspire us to build our lives, knowing that each choice and each action is a legacy built on the foundation of God's faithfulness. Psalm 78 verse 4 said, "But we will tell to the generation to come the praiseworthy deeds of the Lord, and tell of His great might and power and the wonderful works that He has done." Together we stand, together we unite, together we build. Welcome home. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorak buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami menerima kemenangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
mempersiapkan hati kita. Tuhan, Kau telah menemukan kami, Kau telah mengubahkan kami ya Bapa. Hingga hari ini Tuhan kami mau berserah. Ini hati kami, ini seruan hati kami. Biar Engkaulah yang melayakkan kami, hingga kami dapat merasakan indahnya kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami.
memadamkan kami akan cinta-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selidiki setiap hati kami, supaya kami bisa berkenan di hadapan-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini. Sekali lagi hanya jemaat saja yang nyanyi. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku pasrah, ku percaya.
Engkau Tuhan yang tahu setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, tubuh jiwa roh kami, mata kami, hati kami, pikiran kami Tuhan, seluruh nafas kami tertuju kepadamu. Biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang berbicara. Engkau yang berbicara atas setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Shalom, oke. Pagi ini saya mau bagikan firman Tuhan mengenai back to Jesus. Kembali kepada Tuhan Yesus. Di 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 sampai 4. Mari kita baca bersama-sama saudara. 3 Yohanes pasal 1 ayat 2 sampai 4. Tiga Yohanes pasal 1 ayat 2 sampai 4. Siap saudara? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ayat berikutnya. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sungguh suatu firman yang luar biasa saudara. Waktu beberapa kali saya selalu terngiang-ngiang dengan firman ini. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Bertahun-tahun firman ini terus berulang-ulang dalam hati saya. Anak-anakku hidup dalam kebenaran. Yohanes mengatakan kepada murid-muridnya, kepada mungkin kalau zaman dulu seperti sekarang ini kayak membawai suatu iCare atau sekelompok kecil gitu ya saudara. Yohanes menggembalakan beberapa jemaat dan dia mengatakan sangat bersukacita saat dia mendengar orang menyaksikan tentang hidup anak-anak yang dipimpinnya. Anak-anak yang digembalakannya. Sangat bersukacita. Anak-anak hidup di dalam kebenaran. Kita semua percaya Tuhan Yesus juga mengatakan demikian, saudara. Tuhan Yesus mengatakan lebih dari apapun. Tuhan bersukacita saat melihat anak-anaknya. Saat melihat setiap kita hidup di dalam kebenaran. Saat saya sudah menjadi orang tua, saya bisa merasakan jauh lebih rindu, lebih dari apapun. Seorang orang tua melihat anaknya hidup di dalam kebenaran. Benar saudara? Lebih dari apapun, lebih dari kesuksesan dunia, lebih dari setiap prestasi. Lebih dari segalanya, bahkan lebih dari pelayanan yang dilihat manusia. Hidup di dalam kebenaran. Itu yang Tuhan Yesus rindukan. Itu yang orang tua kita rindukan saat mereka melihat kita. Itu yang kami rindukan saat melihat anak-anak kami tumbuh sejak kecil. Hidup di dalam kebenaran. Bagaimana dengan hidup kita? Mari kita melihat
hidup kita masing-masing. Apakah hidup kita sudah di dalam kebenaran itu? Apakah kebenaran itu sudah melekat dalam setiap hidup kita? Atau segala pencapaian dunia, pekerjaan kita, sekolah kita, prestasi-prestasi kita, itu yang lebih dikenal orang, itu yang lebih dilihat orang-orang di sekeliling kita. Wah, dia sukses, dia luar biasa, pekerjaannya sukses, hidupnya sukses. Ataukah orang melihat? Apakah itu salah, saudara? Kita sukses dalam pekerjaan, dalam sekolah, prestasi kita banyak. Tidak. Dan itu kita harus sukses dalam segala sesuatu, apapun yang kita kerjakan, dalam sekolah, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam bersosialisasi. Karena itu untuk kemuliaan Tuhan. Benar, saudara? Apapun yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya, adakah orang melihat Yesus di dalam kesuksesan kita? Adakah orang melihat Yesus di dalam hidup kita? Apakah orang berkata, wow, hidupmu begitu beruntung. Bagaimana itu bisa terjadi di luar akal manusia? Bagaimana itu bisa kau lewati? Siapa yang ada di balik semua itu? Sebenarnya kamu punya siapa? Sebenarnya kamu punya backingan siapa? Apapun yang terjadi, engkau begitu luar biasa, engkau begitu kuat dan engkau tetap memilih kebenaran. Apakah orang bisa melihat itu di dalam hidup kita? Dan saat orang menanyakan itu, kita bisa bersaksi, saudara. Saat orang menanyakan bagaimana kamu bisa melakukan, bagaimana hidupmu bisa sesukses itu, kita bisa menceritakan Yesus. Semua karena Yesus. Semua karena Yesus yang menolongku, yang menopangku, yang membuat aku kuat, yang membuka jalan-jalanku, yang memelihara hidupku. Bahkan apapun, pintu-pintu yang tertutup itu Tuhan bukakan. Aku gak pernah bayangin, kita bisa bercerita seperti itu, saudara. Dan nama Tuhan dimuliakan. Atau orang bisa, bagaimana mungkin kamu begitu disakiti seperti itu, tapi kamu bisa mengampuni dia? Bagaimana mungkin orang itu jahat banget sama kamu, tapi kamu bisa mengampuni dia? Ada satu pun kita yang sanggup. Yesus yang memampukan kita. Yesus yang memampukan kita. Kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab. Kita mau lihat kehidupannya supaya kita bukan melihat contoh buruknya, tapi kita mau sama-sama belajar. Karena kita tidak supaya kita belajar dari kesalahan yang sudah ada di Alkitab. Kita mau belajar dari Simson. Simson adalah seorang nabi, seorang yang dipilih Tuhan dari lahir. Waktu ibunya mengandung, ibu Simson sudah begitu menjaga hidupnya, makanannya, minumannya. Karena itu adalah perjanjiannya dengan Tuhan. Simson lahir, diberikan dengan anugerah kekuatan yang luar biasa dan tugas penyelamatan bangsa Israel. Tetapi dengan seiring berjalannya waktu, Simson bertumbuh besar. Simson tidak serius dengan panggilannya, saudara. Dia main-main dengan panggilan Tuhan. Dia main-main dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Bukan dia, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan. Tapi dia menganggap remeh kasih karunia Tuhan. Di Hakim-Hakim 16 saya bacakan 16 pas ayat 3. Tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Tapi tengah malam bangunlah ia. Dipegangnya kedua gagang pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu itu. Waktu itu Simson diberikan kepercayaan untuk menyelamatkan orang Filistin.
menyelamatkan Israel dari bangsa Filistin. Tapi justru Simson itu tidur di tengah-tengah orang Filistin sampai tengah malam. Dan di tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu kota itu dan kedua tiang pintu itu. Dicabutnya lah semuanya beserta palangnya. Dia pamer kekuatannya saudara, kekuatan yang diberikan Tuhan. Diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Jadi dia diberikan tugas untuk memberantas, untuk menghancurkan, untuk membinasakan bangsa Filistin. Tapi justru dia tidur di tengah-tengah orang Filistin. Dan dia pamer kekuatannya. Bukannya bangsa Filistin dihancurkan, tapi justru dia main-main. Seringkali hidup kita juga seperti itu, saudara. Saat Tuhan memberikan tugas, saat Tuhan memberikan suatu kepercayaan, kita main-main. Kita nggak serius dengan panggilan kita, apapun itu panggilan kita. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam sekolah, dalam pelayanan. Kita seringkali main-main, nggak serius dengan apa yang Tuhan panggil, bahkan menganggap kasih karunia itu remeh. Mungkin saat ini kita boleh hidup yang cukup, boleh makan, minum dengan nyaman, punya pekerjaan. Tapi kita menganggap remeh itu, santai-santai. Sama saya juga sama. Saat saya menulis ini saya kayak ditemplak, sering mager ya kan. Gak serius dengan apa yang Tuhan percayakan. Padahal orang dunia serius dengan apa yang mereka kerjakan. Apakah kita anak-anak Tuhan mau tertinggal? Baik itu dalam pelayanan mereka sungguh-sungguh menjangkau jiwa. Dalam pekerjaan mereka sungguh-sungguh bekerja keras. Dalam sekolah mereka bersungguh-sungguh. Kita anak Tuhan yang diberikan privilege, berikan anugerah yang luar biasa. Apakah kita mau menyia-nyiakan itu? Serius dengan apa yang Tuhan percayakan. Dan hargai apa yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Mungkin anak-anak yang masih sekolah merasa ya penting aku bisa sekolah, sudah semuanya dicukupi orang tua. Tapi tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada yang dipercayakan memanage uang, tidak memanage uang, keuangan dengan sungguh-sungguh, dengan apa yang Tuhan mau. Semua itu kepercayaan dari Tuhan. Dan semua itu karena anugerah Tuhan. Kembali kepada Simson. Di Hakim-Hakim 16 ayat 4, Simson jatuh cinta kepada Delila. Dia tidak hanya main-main dengan tugasnya, tapi dia jatuh cinta dengan Delila. Seorang perempuan yang bukan dari Tuhan sebenarnya. Bukan komunitasnya. Apakah Simson, kita mengenal Simson ya, saudara, cerita Simson. Apakah Simson itu jatuh saat rambutnya dipotong? Enggak. Dia jatuh saat dia tidak bisa menjaga hatinya. Saat dia mulai terkesima dengan perempuan cantik yang molek Delila. Senang dilihat terus. Akhirnya dekat, ngobrol, dirayu. Dan dia meremehkan musuhnya. Delila adalah seorang perempuan yang dipakai untuk menjatuhkan Simson. Sama seperti kita semua, jangan pernah kebal terhadap dosa. Tidak ada satupun manusia yang bisa kebal dengan dosa. Kita harus terus waspada. Kita harus terus mengandalkan Tuhan. Kita harus terus mengandalkan Tuhan. Kita harus terus melekat kepada sumber hidup kita. Harus melekat terus kepada sumber kekuatan kita. Karena tidak ada satupun manusia yang kebal terhadap dosa. Mungkin kita berpikir gak apa-apa, cuman temenan, seperti itu kan. Tapi jangan saudara, kalau tahu kita itu salah.
Kalau tahu itu salah, jangan lakukan. Jangan kita pernah bermain api. Apapun itu, perkumpulan ya. Kumpulan maupun itu dalam pekerjaan atau sekolah. Kalau kita tahu itu salah, itu tidak di dalam kebenaran. Jangan terus dilihat, jangan terus dekat. Kenapa? Karena kita akan secara otomatis kita akan terkesima. Pelan-pelan hati kita akan menjauh dari Tuhan dan berpindah. Mari kita waspada. Kita terus melekat kepada Tuhan. Kita terus menyadari siapa kita tanpa Tuhan. Kita bukan siapa-siapa. Kita manusia yang lemah. Saat Simson mulai dekat dengan Delila, ya ini, itu dekat dengan Delila, dia menceritakan isi hatinya. Di Hakim-Hakim 16 ayat 17, maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya. Jadi mungkin Simson ini kan diberi kekuatan kepada Tuhan sejak lahir ya, tapi dia kan nggak boleh ngomong-ngomong tuh sumber kekuatannya. Itu kan suatu rahasia yang dia simpan sampai dia gede, sampai dia dewasa. Mungkin dia pengen ngomong ini loh Jani kekuatanku. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini adalah seorang nasir Allah. Jika kepalaku dicukur maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku akan menjadi lemah sama seperti orang lain. Mari kita juga belajar simpan setiap janji Tuhan di dalam hatimu, di dalam hati kita masing-masing. Jangan bocor mulut, jaga lidah, jadilah orang yang bisa dipercaya Tuhan dan jadilah orang yang bisa dipercaya oleh manusia. Dan di akhir hidupnya Simson diledek, dijadi bahan tertawaan, bahkan bukan hanya itu saja, Tuhan juga ikut ditertawakan oleh orang-orang. Tapi di akhir hidupnya, dia minta Tuhan, tolong kembalikan kekuatanku sekali saja. Aku akan menghancurkan, aku akan memusnahkan orang Filistin dan aku akan mati bersama-sama dengan mereka. Tuhan adalah Bapa yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita saat kita berbalik. Tapi kita mau belajar, kita tidak mau seperti Simson. Mungkin kalau Simson tidak melakukan semuanya itu, hidupnya akan lebih luar biasa dipakai Tuhan. Dan di akhir hidupnya, dia akan membanggakan orang tuanya, membanggakan Tuhannya, dan menjadi berkat lebih lagi, saudara. Tuh, di satu sisi kita belajar dari seorang Simson. Dan kita pagi ini, kita mau belajar dari Echa Sumantri. Kayak bahwa mungkin banyak yang belum kenal ya, siapa sih Echa gitu. Echa Sumantri adalah seorang anak Tuhan, seorang musisi nasional yang bahkan dia dikenal di dunia internasional, yang sejak kecil dia terbentuk taat dan setia, serta punya integritas dan komitmen yang tinggi. Mengapa saya bisa menceritakan Echa Sumantri? Karena sedikit banyak saya lebih kenal dia lebih lagi. Memang benar, dia seorang anak Tuhan yang takut akan Tuhan, meskipun dia di dunia musik, di dunia entertainment. Kita tahu bagaimana dunia artis begitu keras, banyak godaan, tapi dia benar-benar menjaga hidupnya. Bahkan saya pernah mendengar podcastnya, Echa memilih setelah ngejob itu pulang ke rumah. Bukan berkumpul dengan teman-teman sesama artisnya. Padahal memang gak bisa dipungkiri kalau di dunia artis itu kalau kita deket sama orang-orang yang punya power lah di dunia entertainment itu akan kita lebih gampang dapat job. Mungkin teman-teman misalnya kayak teman artis ya sama-sama kayak kita lebih senang diiringi orang yang sudah kenal gitu kan. Nah dia gak takut, saudara. Jadi dia tahu saat teman-temannya berkumpul, dia memilih pulang ke rumah. Dan bahkan dia saat menerima job itu pilih-pilih. Kalau lagunya
itu bukan apa namanya, bukan nggak mau belas lagu dunia dan job entertainment dunia, enggak ya. Tapi dia pilih lagunya, kalau lagunya itu benar-benar parah, liriknya parah, dia nggak mau. Dan dia nggak pernah takut karena dia percaya Tuhan yang pelihara hidupnya. Dan saat melakukan segala sesuatu, dia benar-benar mengandalkan Tuhan dan benar-benar belajar sungguh-sungguh. Jadi itu yang harus kita contoh. Kita tahu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana, apa yang benar, apa yang salah. Kita bisa memilih dan kita menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Jadi kita melakukan apapun dengan sungguh-sungguh yang terbaik, tentunya dengan tuntunan Tuhan. Dan bukan hanya di situ saja, saat dia setia, begitu banyak artis-artis yang memakainya, begitu banyak acara-acara TV nasional yang mengundang dia, dan bahkan sampai ke luar negeri. Dan tidak hanya sampai di situ, Tuhan pakai dia lebih lagi, menjangkau jiwa. Next. Nah, Ica Sumantri tidak hanya bekerja dalam dunia musik, tapi dia mulai sharing ke pemuda-pemuda, bahkan sharing ke gereja-gereja. Dipakai Tuhan lebih lagi untuk melayani begitu banyak jiwa. Jadi saat kita setia dengan apa yang Tuhan percayakan dan kita menjalaninya dengan kebenaran Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan pakai lebih lagi menjangkau banyak jiwa. Dan sangat luar biasa, saya selalu melihat komen-komen ya orang, wah keren apa-apa ya begitu. Tapi dia selalu dengan rendah hati, semua karena Yesus. Dia selalu mengatakan semua karena Yesus. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Jadi ya puji Tuhan, kita juga yuk kita mau satu orang memuji, kita menyadari ya semua karena Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, aku bisa melakukannya karena Tuhan. Puji Tuhan karena Tuhan yang membuka jalan bagiku. Mengapa Simpson seperti itu dan Eca bisa memuliakan Tuhan di dalam hidupnya? Kita berdoa, kita juga tentunya berdoa. Eca juga sampai akhir hidupnya terus memuliakan Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa. Juga tentunya hidup setiap kita, amin. Kenapa seseorang bisa memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi begitu banyak orang? Mungkin bukan kita yang mengatakan. Sama seperti kemarin Yud, kalau kita yang memuji diri kita, itu kan namanya sombong. Tapi kalau orang lain, itulah kerendahan hati. Jadi pujian itu biarlah mengalir hanya untuk Tuhan Yesus. Dan jika itu keluar dari mulut manusia, itu bukan dari mulut kita, saudara. Kenapa seorang bisa begitu hidupnya memuliakan Tuhan dan dipakai Tuhan luar biasa? Karena ada roh Tuhan di dalam hidupnya. Dan karena dia memilih perkenanan Tuhan, bukan perkenanan manusia. Seringkali kita dihadapkan pada pilihan, menyenangkan orang atau menyenangkan Tuhan. Menyenangkan orang dan hidup kita lancar-lancar saja, atau kita memilih perkenanan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tapi kita harus bayar harga dengan, misalnya, bayar harganya itu waktunya mager kita harus kerja. Waktunya tidur kita harus bangun berdoa. Gitu. Itulah bayar harga. Jadi bukan sudah terlanjur, bukan nasi sudah menjadi bubur kita membayar harganya, bukan. Tapi saat kita melewati semuanya bersama Tuhan, saat kita memilih kebenaran demi kebenaran, itulah harga yang harus kita bayar. Saat kita disakiti, kita memilih mengampuni.
Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga sudah memberikan contoh yang sangat luar biasa sepanjang hidupnya saat menjadi manusia. Perkenanan Bapa yang Tuhan cari. Bahkan nama Bapa yang dimuliakan di sepanjang hidupnya, bahkan di dalam kematiannya dan kebangkitannya, saudara. 1 Korintus 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu kemuliaan Tuhan. Makan sama minum yang kita anggap biasa aja. Firman Tuhan mengatakan, lakukanlah untuk Tuhan. Luar biasa, saudara. Wah, makan atau minum aja kita melakukannya untuk Tuhan. Melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Kita sama-sama belajar, kita semua keluarga di dalam Tuhan Yesus, di dalam gereja IFGF, kita saling mengingatkan, kita saling menopang, bagaimana hidup di dalam kebenaran dan kembali kepada Tuhan Yesus. Apapun itu, apapun yang kita kerjakan, sudahkah hidupku fokusnya Tuhan? Sudahkah yang aku lakukan itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan? Ataukah itu untuk popularitasku? Ataukah itu untuk kesenanganku saja? Tapi ataukah itu untuk Tuhan? Untuk menyenangkan Tuhan? Saat kita melakukan segala sesuatu, kita rindu Tuhan disenangkan dengan apapun yang kita kerjakan. 2 Korintus 2 ayat 14 mengatakan, tetapi syukur bagi Allah dalam Kristus yang selalu membawa kami di dalam jalan kemenangannya. Dalam Kristus membawa kami di dalam jalan kemenangan. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi kita ini hanya alatnya Tuhan. Kita hanya perantaranya Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan Yesus mengerjakannya di dalam kita. Roh Allah yang kudus mengerjakannya di dalam kita untuk mengharumkan nama Tuhan. Untuk mengenalkan begitu siapa Allah kita. Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih. Mengapa kebenaran? Saudara, tadi dikatakan kan, begitu bersukacita mendengar engkau melakukan kebenaran. Sangat bersukacita melihat anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Mengapa kebenaran? Bukan kesuksesan, bukan popularitas. Karena kebenaran itu adalah keselamatan. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Tidak ada lagi yang bisa membelenggu kita, entah itu ketakutan atau apapun yang tersembunyi, yang kita sembunyikan dari orang lain. Kalau kita melakukan kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan. Kebenaran itu akan membawa sukacita yang tidak pernah hilang. Kebenaran itu akan membawa damai sejahtera. Kebenaran itu akan membawa keselamatan, dan kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Mari saudara, kita semua sama-sama belajar, kita bawa hidup kita. Kita bawa keluarga kita. Kita bawa pekerjaan kita dan pelayanan kita kembali hanya kepada Yesus. Semuanya oleh Yesus. Semuanya oleh Yesus dan semuanya untuk Yesus. God's timing, not mine. God's will, not mine. God's plan, not mine. And God's glory, not mine. Waktu Tuhan, bukan waktuku. Kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Rencana Tuhan, bukan rencanaku. Dan kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan, bukan sanjungan. Pagi ini,
Bila kita minta, kita sama-sama berdoa. Hanya roh Tuhan yang adalah roh kebenaran yang melawat kita semua. Biarlah roh Tuhan yang kudus itu, roh Tuhan yang benar itu dihembuskan kembali dalam hidup kita, memenuhi setiap relung hati kita, memenuhi hati kita, pikiran kita, mata kita, hati kita. Biarlah kebenaran itu memenuhi seluruh hidup kami Tuhan. Biarlah api yang mencintai firman-Mu itu, firman yang mencintai, firman yang adalah kebenaran-Mu. Biarlah api yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu itu Tuhan melanda setiap kami, melanda seluruh anak-anak-Mu di FGF Purwodadi Tuhan. Back to Jesus. Back to Jesus. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada rohnya yang kudus. Kembali kepada panggilannya atas setiap kita. Tuhan memanggil setiap kita dengan nama kita masing-masing untuk mengenal Dia, untuk berjalan bersama dengan Dia, untuk melewati hari-hari kita bersama dengannya. Tuhan memanggil kita untuk menjadi partner kerjanya. Tuhan memanggil kita untuk menjadi perantara bagi kasih-Nya, menjadi perantara orang mengenal kebenarannya. Tuhan, kami bawa seluruh hidup kami, apapun kondisi kami saat ini Tuhan. Kami percaya kepada waktu-Mu, kami percaya kepada jalan-Mu, kami percaya kepada rencana-Mu, kami percaya kepada panggilan-Mu yang tak pernah salah dalam kehidupan kami. Kami mau buka hati kami lebih lagi atas setiap kebenaran. Kami mau buka hati kami lebih lagi atas setiap panggilan dan kerinduan hati-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan lagu penolong yang setia, saudara, sama-sama. Kita percaya saat kita berjalan, kasih-Nya menerangi setiap langkah kita. Bahkan saat kita takut, saat kita bimbang, kita tahu bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena
kami dengar, Engkau meteraikan di dalam hati kami, dalam seluruh roh jiwa kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah taat untuk meneruskan legasi yang berasal daripadamu lewat penatua Yohanes, dan diteruskan kepada seluruh jemaat ini. Apa yang sudah kami dengar dimeteraikan, hingga ketika kami nanti keluar dari ruangan ini, maka si jahat tidak akan bisa mencuri apa yang kami dengar, karena dimeteraikan di lubuk hati kami yang paling dalam. Berkati hamba-Mu yang sudah dengan taat menyampaikan isi hati-Mu, berkati hidupnya, berkati kesehatannya, berkati seluruh rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati pula pelayanannya, karena semuanya berasal daripada Engkau, kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan seluruh jemaat-Mu Bapa, hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Kuduskan, sucikan apa yang kami kumpulkan, boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan dalam gereja ini. Kudus, kudus, kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau tahu yang terbaik bagiku, bisa pulihkan hidupku, berserah ku percaya hanya Yesus penolong yang Bapa, mereka tidak hidup menikmati kebenarannya sendiri, tetapi kebenaran yang berasal daripadamu, karena Engkau sang kebenaran. Bukan kami nikmati sendiri, tapi untuk anak-anak kami juga, untuk seluruh orang-orang yang kami kasihi. Lihat Tuhan, seluruh jemaat-Mu ini, Engkau mengasihi mereka dengan kebenaran-Mu yang Kau curahkan dari tempat maha tinggi. Maka di siang hari ini juga di minggu yang kudus, dicurahkanlah kasih sayang, kebenaran, terang yang berasal dari tangan-Mu yang berlubang paku di dalam nama Allah Bapa di surga. Kasih karunia juru selamat kami, sang kebenaran yang hidup, dan penyertaan oleh Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati.